Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Aulia Safitri dengan nomor induk mahasiswa 20050760010. Saya dari program studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah angkatan tahun 2020 Universitas Mula Warman. Di kesempatan kali ini saya akan mereview materi yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 3 Sejarah Sastra kemarin yang berjudul Sejarah Sastra pada periode 1933 sampai dengan 1942. Materi yang pertama yaitu lahirnya majalah Pujangga Baru. Asal mula Pujangga Baru sebagai satu fenomena kebudayaan yang dapat ditelusuri ke belakang pada organisasi-organisasi kebudayaan kaum nasionalis daerah-daerah pada awal abad ke-20 di Indonesia. Yang pertama di antara organisasi-organisasi tersebut adalah Jong Java yang dibentuk pada tahun 1915 di bawah pengayoman Budi Utomo. Materi yang kedua yaitu tokoh-tokoh Pujangga Baru. Tokoh-tokoh Pujangga Baru yang pertama ada Sultan Takdir Ali Syahbana. Beliau lahir tepatnya di Tapanuli pada tanggal 11 Februari 1908. Beliau mempunyai karya-karyanya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Tak Putus di Rundung Malang yang berbentuk roman pada tahun 1929. Dan yang kedua, Dian Tak Kunjung Padam yang berbentuk roman juga pada tahun 1932. Dan karyanya yang terakhir yaitu Anak Perawan di Sarang Penyamun yang berbentuk roman juga pada tahun 1941. Tokoh yang kedua ada Armijin Pane. Armijin Pane ini adalah salah satu adik dari Sanusi Pane yang lahir di Tapanuli Selatan pada tanggal 18 Agustus 1908. Beliau mempunyai karya-karyanya antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada Belenggu yang berbentuk roman jiwa pada tahun 1940. Yang kedua ada Kisah Antara Manusia yang berbentuk kumpulan cerita pendek pada tahun 1953. Dan yang terakhir ada Nyai Lenggang Kencana yang berbentuk sandiwara pada tahun 1937. Tokoh yang ketiga ada Amir Hamzah. Amir Hamzah ini lahir di Tanjung Pura pada tanggal 28 Februari 1911. Beliau mempunyai karya-karyanya antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada Nyanyi Sunyi yang berbentuk kumpulan sajak pada tahun 1937. Yang kedua ada Buah Rindu yang berbentuk kumpulan sajak juga pada tahun 1941. Dan yang terakhir ada Setanggi Timur yang berbentuk kumpulan sajak juga pada tahun 1939. Tokoh yang keempat ada J.E. Tatengkeng. J.E. Tatengkeng ini lahir di Kalongan, Sangihe pada tanggal 19 Oktober 1907. Beliau mempunyai karyanya antara lain sebagai berikut yaitu Rindu Dendam yang berbentuk kumpulan sajak pada tahun 1934. Dan tokoh yang terakhir ada Asmara Hadi. Asmara Hadi ini lahir di Bengkulu pada tahun 1914 yang mempunyai karyanya sebagai berikut yaitu Ku Ingat Padamu Pujangga Baru pada tahun 1937. Materi selanjutnya ada Angkatan Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka ini adalah nama yang diberikan kepada pengarang yang dianggap sangat produktif menampilkan karya-karyanya oleh penerbit Balai Pustaka pada tahun 1920-an. Di antaranya adalah Angkatan Siti Nurbaya. Angkatan Siti Nurbaya karena novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli ini merupakan puncak karya sastra pada zaman itu. Novel Siti Nurbaya menampilkan kritik tajam terhadap adat-adat atau
tradisi yang sangat kaku. Kebanyakan penulis pada zaman itu berasal dari Minangkabau, sehingga persoalan yang dikemukakan sangat kental dengan budaya lokal Minangkabau. Balai Pustaka lahir sebagai reaksi dari keresahan pemerintah Hindia Belanda pada zaman itu. Materi selanjutnya yaitu para pengarang Balai Pustaka. Yang pertama ada Nur Sultan Iskandar. Nur Sultan Iskandar ini adalah salah satu sastrawan yang terproduktif pada zamannya itu. Selain mengarang karyanya juga, ia juga menyadur dan menerjemahkan karya-karya asing, dan karya-karyanya antara lain yang pertama ada Salah Pilih di Jakarta Balai Pustaka pada tahun 1928, dan yang kedua ada Abu Nawas di Jakarta Balai Pustaka pada tahun 1929. Tokoh yang kedua ada Abdul Muiz. Abdul Muiz ini merupakan tokoh yang begitu komitmen terhadap perjuangan dan nasib rakyat yang pada saat itu sedang dijajah. Karyanya antara lain yang pertama ada Pertemuan Jodoh yang berbentuk novel pada tahun 1933. Yang kedua ada Surapati yang berbentuk novel pada tahun 1950. Tokoh yang ketiga ada I Gusti Nyoman Panji-Tisna. Dia lahir di dalam kebudayaan Hindu Bali serta tumbuh di Kerajaan Buleleng. Karyanya antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada I Made Widyadi yang berarti kembali kepada Tuhan pada tahun 1955, dan karyanya yang kedua yaitu I Swasta Setahun Bedahulu pada tahun 1938. Tokoh yang keempat ada Marah Rusli. Keterkenalannya karena karyanya yaitu Siti Nurbaya yang berbentuk roman yang diterbitkan pada tahun 1920-an, sangat banyak dibicarakan orang. Karyanya antara lain yaitu Marah Rusli, dan yang kedua ada Seniman Sastra Marah Rusli. Berikutnya ada para pengarang wanita. Para pengarang wanita ini yang pertama ada Saryamin Ismail. Beliau adalah penulis Indonesia yang tercatat sebagai novelis perempuan pertama di Indonesia. Karyanya antara lain yaitu Kalau Tak Untung dan Pengaruh Keadaan. Tokoh berikutnya ada Hamidah. Hamidah ini adalah seorang perempuan pada angkatan Pujangga Baru yang mempunyai nama sebenarnya yaitu Fatimah. Karya-karyanya antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada Pujangga Baru yang berbentuk prosa dan puisi oleh H.B. Jasin pada tahun 1963, dan yang kedua ada Seserpih Pinang Sepucuk Sirih oleh Tuti Herarti pada tahun 1979. Tokoh yang berikutnya ada Saadah Ali. Saadah Ali ini adalah pengarang dari kelompok Balai Pustaka yang karyanya berupa cerpen dan terjemahan karya-karya asing. Karyanya antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada Drama Pembalasannya. Yang kedua ada kumpulan cerpen Taman Penghibur, dan yang terakhir ada terjemahan Angin Timur dan Angin Barat. Materi berikutnya yaitu cerita pendek. Cerita pendek ini dalam majalah Panji Pustaka dan lain-lain tahun ke-20-an sudah mulai dimuat kisah-kisah yang sifatnya lelucon, hiburan seperti Si Kabayan, Si Lebay Malang, Jaka Dolok, dan lain-lain. Pada tahun 1936 atas usaha Balai Pustaka, cerita-cerita lucu yang ditulis oleh M. Kasim yang sebelumnya bertebaran di dalam Panji Pustaka dibukukan dengan judul Teman Duduk oleh M. Kasim, yaitu dengan roman yang pertama berjudul Muda Taruna. Berikutnya beberapa contoh cerpen dan pengarangnya. Yang pertama ada Saadah Alim.
yang berjudul Taman Penghibur Hati pada tahun 1941. Dan yang kedua ada Armijn Pane yang berjudul Barang Tiada Harga dan Tujuan Hidup. Yang ketiga ada M. Kasim yang berjudul Teman Duduk. Selanjutnya ada Suman HS yang berjudul Pandai Jatuh dan Fatwa Membawa Kecewa. Dan yang terakhir ada Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka yang berjudul Kumpulan Air Mata. Materi selanjutnya ada drama. Drama yang terkenal oleh tokohnya yaitu yang pertama Rustam Effendi. Rustam Effendi ini menulis drama dalam bahasa Indonesia yang merupakan sebuah drama sajak Bebasari pada tahun 1942 yang umumnya drama-drama itu berbentuk closet drama, yaitu drama yang untuk dibaca bukan untuk dipentaskan. Yang kedua ada Armijn Pane. Armijn Pane ini banyak menulis drama pada masa sebelum perang. Drama-dramanya ini banyak mengambil latar belakang dari kenyataan hidup di zamannya. Setelah perang, drama-drama Armijn Pane itu kemudian dikumpulkan dan diterbitkan dengan judul Jinak-Jinak Merpati pada tahun 1953. Materi selanjutnya ada roman-roman dari Medan dan Surabaya. Yang pertama adalah Hamka. Hamka adalah putra dari Haji Abdul Karim Amrullah, yaitu seorang ulama pembaharuan Islam yang terkemuka di Sumatera Barat. Roman Hamka ini yang pertama berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah pada tahun 1938. Dan romannya juga yang kedua yaitu Tenggelamnya Kapal Van de Wijk pada tahun 1939. Dan pengarang lain dari Medan antara lain Matu Mona dengan nama samaran Hasbullah Parinduri dengan roman yang berjudul Zaman Gemilang pada tahun 1939. Roman dari Surabaya yaitu oleh karangan Imam Supardi yang berjudul Kintamani pada tahun 1932. Beliau juga merupakan salah satu wartawan yang aktif di Surabaya. Dan materi yang terakhir ada para penyair dari Sumatera. Yang pertama ada Hasjimi Atta, M. Ali Hashim yang berjudul Kisah Serang Pengembara pada tahun 1936. Yang kedua ada Surapati dengan nama samaran M. Saleh Umar dengan judul Indonesia Baru pada tahun 1994. Dan yang terakhir ada HR Badaharo dengan nama samaran Banda Harahap dengan judul Dari Daerah Kehadiran Lapar pada tahun 1957. Dan yang kedua ada karyanya yang berjudul Dari Bumi Merah pada tahun 1963. Seperti biasa, di penutup akhir materi saya akan memberi kesimpulan, yaitu kesusastraan Indonesia, artinya semua hal yang meliputi sastra Indonesia. Sastra merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta, yaitu sastra yang berarti teks yang mengandung instruksi atau pedoman, dari kata dasar sas yang berarti instruksi atau ajaran. Tetapi kata sastra bisa pula merujuk kepada semua jenis tulisan, apakah ini indah atau tidak. Sejak lahirnya pada tahun 1920 sampai sekarang 1990, kesusastraan Indonesia modern selalu berkembang. Dengan demikian, hal ini membuat adanya persambungan sejarah sastra Indonesia baik dalam rangka prosa maupun puisi.